Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang dampak stratifikasi sosial. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Cecilia Puspita A. 2. Dawiatus Zahro. 3. Dea Amanda. 4. Diaul Aulia. 5. Dimas Ragil. 6. Dimas Waliul A'la. 7. Era Fitri Awalia. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Alam Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Fajar Setiawan. Stratifikasi sosial berasal dari dua kata yaitu stratifikasi dan sosial, yang berarti keduanya mengartikan sebagai pembedaan suatu masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu. Stratifikasi sosial merupakan suatu pengelompokan dalam masyarakat secara vertikal yang akan menyebabkan munculnya suatu status sosial dan adanya suatu bentuk kekuasaan dalam suatu masyarakat. Adanya stratifikasi sosial berasal dari terjadinya secara sendirinya dan secara sengaja. Apabila secara sendirinya dikarenakan berasal dari suatu individu tersebut, misalnya usia, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan dari suatu masyarakat. Sedangkan dari terjadi secara sengaja berdasarkan suatu pemerintahan partai politik atau suatu perkumpulan. Adapun kriteria dari terjadinya stratifikasi sosial yaitu ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Sifat dari stratifikasi sosial terdiri dari stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Adanya stratifikasi sosial dan menimbulkan suatu dampak tersendiri dalam lingkup kehidupan bermasyarakat seperti bidang kesehatan. Akan terdapat penggolongan pada lapisan masyarakat yang memiliki kekuasaan atau suatu pengaruh akan mengakibatkan ketidaksamaan dalam akses kebutuhan kesehatan. Karena dibedakan berdasarkan tingkat ekonomi, jadi semakin baik perekonomian maka seorang akan lebih baik dalam mendapatkan fasilitas kesehatan. Bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan pun hampir sama dengan cara memperoleh akses kesehatan. Dengan perekonomian yang lebih baik, maka seseorang akan mendapatkan tingkat dan kualitas pendidikan yang lebih, dengan segala fasilitas yang dapat menunjang suatu pelajaran. Sedangkan seseorang dengan perekonomian yang kurang baik akan kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Harapan hidup. Yang menjadi faktor tolak ukur harapan hidup yaitu status sosial. Jadi, seseorang yang memiliki perekonomian pada kelas bawah memiliki harapan hidup yang rendah, karena seseorang tersebut akan sulit mengakses berbagai fasilitas kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Sedangkan pada seseorang yang memiliki perekonomian kelas atas akan memiliki harapan hidup yang tinggi karena dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah yang sesuai dengan standar kesehatan. Konflik antar kelompok sosial. Adanya keberagaman dari kelompok sosial akan mengakibatkan munculnya suatu usaha untuk menguasai kelompok lain dan terjadilah konflik pada antar kelompok sosial. Etnosentrisme. Adanya stratifikasi sosial akan menyebabkan seseorang menganggap dirinya menjadi kelompok yang paling baik dan menganggap kelompok lain rendah kepada stratifikasi sosial yang rendah. Dampak positif. Seseorang akan berusaha dan bekerja keras untuk dapat menaikkan stratifikasi sosialnya dengan berpendidikan tinggi atau memiliki kekuasaan. 2. Adanya keinginan untuk bersaing agar dapat berpindah dalam stratifikasi sosial. 3. Adanya tindakan untuk dapat menghilangkan kesenjangan sosial akibat adanya stratifikasi sosial. Berikut rujukan yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.